Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ajid dari SMKN 1 Ciamas. Kebetulan saya ngajar di kelas 11 animasi untuk semester 3 sampai 4 tahun 2021 dan 2022. Di sini kita akan membahas tentang pemecahan masalah belajar siswa pada mata pelajaran animasi di kelas 11 selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2021. Pertama, saya mengambil dari sumber pembelajaran yang saya buat kemarin, kita terapkan di kelas 11, yaitu pembelajaran kombinasi online dan offline atau blended learning ya di semester 3 sampai 4. Nah, di sini didapat dari pengumpulan via Google Form untuk tugasnya. Kita ada beberapa keterangan di sini dari daftar siswa kelas 11 animasi. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, yang berwarna merah itu artinya siswa belum mengumpulkan tugasnya, dan yang berwarna biru itu sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi sumber masalahnya, sumber rujukannya adalah dari data siswa yang mengumpulkan tugas. Nah, di deskripsi permasalahan ini dalam satu semester itu adalah tadi seperti yang saya bilang, itu warna merah tidak mengumpulkan dan warna biru yang sudah mengumpulkan. Walaupun warna merah itu sudah diingatkan berkali-kali tiap minggu dan diingatkan deadline-nya, tapi mungkin ada beberapa permasalahan jadi mereka tidak bisa mengumpulkan. Akar permasalahannya adalah selama berjalannya pembelajaran dalam satu semester itu, kenapa beberapa tugas belum bisa dikerjakan oleh siswa-siswi, kenapa belum selesai juga, bahkan guru juga sudah mengingatkan setiap minggu, baik melalui WhatsApp grup di kelasnya atau juga melalui kegiatan pertemuan tatap muka ataupun secara online Zoom. Nah, ternyata didapatkan beberapa permasalahannya, diantaranya adalah satu, keterbatasan peralatan praktik, karena tidak semua siswa itu memiliki alat gitu, dalam hal ini laptop. Karena animasi itu untuk membuat sebuah proyek karya itu membutuhkan sebuah alat gitu, sebuah laptop, dan tidak semua siswa memiliki laptop gitu. Kalaupun memiliki laptop, standarnya atau spesifikasinya juga belum mendukung gitu. Jadi sebagian memiliki laptop, sebagian memiliki peralatan, dan sebagian lagi tidak memiliki. Nah, yang kedua itu keterbatasan kuota internet. Jadi tidak semua siswa, karena kita SMKN 1 Ciamas itu di daerah kabupaten ya, berbatasan dengan pedesaan, dan secara ekonomi rata-rata siswa-siswa SMKN 1 Ciamas itu menengah ke bawah. Terus semua siswa itu kuotanya, mungkin ada yang memiliki kuota banyak dan ada yang tidak memiliki kuota. Bahkan dari beberapa diskusi, rata-rata siswa itu kuotanya itu sebatas kuota chatting atau kuota WhatsApp. Jadi ketika mengupload sebuah tugas itu terganggu. Itu. Terus yang kedua, mungkin kemauan akan belajarnya yang masih rendah, karena masalah di COVID itu, terus kondisinya juga belum stabil, belum terlalu baik kita menjalankan pembelajaran. Jadi dampak negatifnya adalah beberapa siswa mungkin akan masalah kemauannya itu di pembelajaran animasi masih rendah. Jadi masih sedikit ogah-ogahan ya, ada yang semangat, ada yang nggak semangat gitu. Nah, atau solusinya satu, mengingatkan melalui grup angkatan atau kelas, karena kebetulan di animasi itu ada grup angkatan. Jadi semua siswa baik kelas 11 animasi 1 atau 11 animasi 2 itu punya grup angkatan. Jadi kita guru-guru produktif
itu terhubung dalam grup angkatan. Jadi ketika ada permasalahan, ada tugas, ada pekerjaan, ada materi, itu bisa diinfokan melalui grup angkatan atau grup kelas. Nah, terus yang kedua mengingatkan orang tua melalui grup orang tua juga. Kebetulan kita punya punya grup orang tua setiap kelas bersama wali kelasnya untuk komunikasi mengenai kondisi pembelajaran anak-anaknya di sekolah, baik untuk komunikasi masalah pelajaran, masalah tugas, dan masalah lain-lain. Itu ada di grup orang tua. Selanjutnya mungkin kita memanggil siswa yang bersangkutan untuk bertatap muka secara langsung, secara face to face, secara pribadi, untuk mencari solusinya, untuk membantu, untuk memudahkan siswa ketika mempunyai permasalahan pembelajaran. Jadi secara coachnya per siswa gitu, secara langsung. Dan yang terakhir, ya alternatif terakhir adalah memanggil orang tua dan siswanya secara bersama-sama. Artinya biar orang tua tahu secara langsung dari pihak gurunya, terus dari pihak siswanya, permasalahan tentang pembelajaran di sekolah gitu, masalah yang siswa hadapi, biar orang tuanya tahu, tidak hanya dari siswanya saja tapi dari pihak gurunya juga harus tahu, sehingga ketemulah permasalahannya gitu. Inti dari permasalahan yang dihadapi siswa itu ketemu. Nah, dari hasil pemecahan masalah tersebut, dari hasil analisis masalah yang sudah didapatkan dari diskusi terhadap siswanya ataupun orang tuanya, ada beberapa hal yang didapatkan oleh saya. Yang pertama, untuk pembelajaran online tidak terlalu cocok bagi sebagian siswa yang bersangkutan atau bagi sebagian siswa yang di kelas 11 animasi, karena masalah alat, masalah ketersediaan waktu, dan masalah kuota juga. Jadi karena animasi lebih banyak praktek langsung di depan komputer, di depan laptop, sehingga mereka terlalu kurang memahami ketika online karena tidak ada yang membantu langsung gitu, yang membimbing langsung, sehingga pembelajaran online itu tidak terlalu cocok untuk siswa-siswi yang berbasis pembelajarannya praktek gitu. Terus yang kedua, itu tadi, karena secara online itu tidak bisa bertanya secara langsung dan tidak bisa dibimbing secara langsung, makanya siswa-siswi di animasi itu lebih banyak menyukai belajar di sekolah gitu, karena secara tidak langsung akan bisa bertanya kepada gurunya atau teman sejawat yang sudah menguasai. Sedangkan kalau online kan tidak bisa langsung seperti itu, sehingga jadi terhambat. Nah, terus yang ketiga, di masa COVID-19 ini aktivitas siswa banyak teralihkan kepada kegiatan yang lain, sehingga tugas belajar itu banyak terganggu karena kita juga di sekolah tidak bisa memantau langsung siswa-siswinya karena mereka kan di rumah masing-masing, tidak mungkin juga memantau terus-menerus. Jadi kita hanya bisa mengetahui sudah selesai atau belum tugasnya. Dan dari hasil analisis adalah kenapa mereka tidak bisa langsung menyelesaikan, karena banyak kegiatan lain yang dilakukan di rumahnya masing-masing, sehingga pekerjaannya banyak teralihkan. Nah, solusi yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak memiliki alat dan tidak memiliki kuota untuk mengerjakan di sekolah gitu. Ini mungkin terkait karena COVID-19 dibatasi untuk berhadapan secara langsung. Ya, kita solusinya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk berangkat ke sekolah menggunakan peralatan sekolah dengan waktu dan pertemuan terbatas gitu. Jadi untuk menjawab beberapa siswa yang tidak memiliki peralatan. Terus yang kelima, memonitor bersama orang tua untuk perkembangan siswa. Nah, ini salah satu banyak yang harus dilakukan untuk komunikasi kepada orang tuanya, karena di sekolah kan tidak bisa langsung memantau siswanya ya. Jadi mau nggak mau kita harus banyak komunikasi bersama orang tua, dan orang tua di sini menjadi informan utama gitu di sekolah, di rumah untuk ke sekolah. Jadi peran orang tua di sini sangat vital, sangat penting untuk membantu perkembangan anak-anaknya, dan dari situ baru guru-gurunya sekolah bisa mengetahui dari orang tua.
Itu kurang lebih untuk pemecahan permasalahan di pembelajaran animasi kelas 11 di tahun 2021-2022. Karena waktu itu kita masih dalam tahap pandemi, peralihan dari pandemi, namun pelaksanaannya masih dalam blended learning atau online dan offline. Jadi ada beberapa permasalahan yang didapatkan dan ada hasil pemecahan masalahnya yang bisa kita terapkan. Kurang lebih itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.